Bayangkan sebuah siang yang cerah, 6 Oktober 1981. Ribuan orang berkumpul di Kairo untuk merayakan kemenangan Mesir atas Israel di Perang Oktober 1973. Pasukan berbaris, pesawat tempur membelah langit, dan Presiden Anwar Sadat duduk gagah di tribun kehormatan. Namun, dalam hitungan detik, suasana berubah mencekam. Rentetan tembakan memberondong panggung kehormatan. Sadat tumbang di kursinya bersimbah darah. Hari kemenangan berubah menjadi tragedi. Mengapa seorang pahlawan perang, seorang presiden yang mengembalikan tanah Mesir dari tangan Israel justru dibunuh oleh bangsanya sendiri? Jawabannya terletak pada satu hal. Anwar Sadat terlalu jauh melihat masa depan. Dia berbicara tentang hal-hal yang orang lain belum siap mendengarnya. Dia bukan hanya presiden, tetapi peramal politik yang berani mengucapkan kebenaran pahit. Awal 1980-an Sadat mengucapkan kalimat yang terdengar aneh, bahkan provokatif. Hafiz al-Assad hanya berkuasa karena dilindungi Soviet. Tanpa mereka, dia hanyalah minoritas Alawi yang melawan 98% rakyat Suriah. Saat itu banyak yang menganggap ucapan ini berlebihan. Namun lihatlah hari ini. Kalimat itu terasa seperti nubuat. Nama Hafiz bisa diganti dengan Bashar, nama Rifat dengan Mahir, dan Soviet diganti dengan Rusia. Pola sejarah seakan berulang. Sadat membaca sesuatu yang orang lain abaikan, bahwa Suriah hanya bertahan dengan sokongan kekuatan asing. Inilah gaya khas Sadat. Dia berbicara terang-terangan, bahkan dengan bahasa yang menusuk. Baginya diplomasi bukanlah sekadar basa-basi. Dia lebih suka kebenaran pahit daripada kepalsuan manis. Sadat dan Assad dulunya berada di kubu yang sama. Tahun 1973, Mesir dan Suriah meluncurkan serangan kejutan terhadap Israel di hari Yom Kippur. Serangan ini mengguncang dunia dan hampir mengubah peta politik Timur Tengah. Bagi rakyat Suriah, perang ini disebut Harb Tisrin atau Perang Oktober. Bagi orang Mesir, ini adalah Perang Ramadan. Tetapi bagi dunia, perang ini dikenal sebagai Yom Kippur War. Namun, setelah kemenangan awal itu, jalan keduanya terpisah. Sadat memilih diplomasi. Dia membuka pintu untuk negosiasi dengan Amerika Serikat lewat Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika kala itu. Jalan inilah yang akhirnya membawanya ke Camp David, perjanjian damai bersejarah dengan Israel. Sementara itu Assad memilih jalan yang berbeda. Dia menolak keras diplomasi dengan Barat di depan publik, tampil sebagai singa perlawanan, pemimpin yang anti-Israel, tapi Sadat tahu semua itu hanya topeng. Di balik layar, Assad juga mencari cara berdamai dengan Barat. Bedanya dia ingin terlihat sebagai pemenang, bukan pemberi konsesi. Perbedaan mereka jelas. Sadat seorang realis. Dia ingin tanah Mesir kembali, meski harus dicap pengkhianat. Assad seorang aktor. Dia ingin tampil sebagai pahlawan, meski diam-diam mencari kesepakatan dengan musuh. Sadat tahu satu hal penting, retorika tidak bisa memenangkan perang. Dia pernah memimpin pasukan Mesir melawan Israel di 3 perang berbeda. Dia tahu pahitnya menghadapi kekuatan militer modern yang didukung penuh oleh Amerika. Karena itu, Sadat menolak slogan-slogan kosong seperti melempar Israel ke laut atau perang sampai titik darah penghabisan. Menurutnya, itu hanya ilusi yang mengorbankan generasi demi generasi rakyat Arab. Baginya yang lebih penting adalah realitas di lapangan. Daripada berbicara soal kehancuran Israel, Sadat memilih fokus pada pengembalian tanah Mesir, Sinai, yang nyata, bisa diukur dan bisa dinegosiasikan. Inilah titik yang membuatnya dibenci sekaligus dihormati. Di mata sebagian bangsa Arab, dia mengkhianati Palestina. Tetapi di mata bangsanya, dia pemimpin yang berani menyelamatkan Mesir dari perang tanpa akhir.
Kejujuran Sadat membuatnya punya banyak musuh. Asad ingin menjatuhkannya, bahkan sempat ada rencana membunuhnya melalui sabotase pesawat. Rencana itu gagal, tapi kebencian tetap membara. Lebih berbahaya lagi, Sadat juga menentang kelompok Islamis di dalam negerinya, termasuk Ikhwanul Muslimin. Dia menyebut mereka fanatik yang hanya taat pada Amir Jamaah, bukan pada agama itu sendiri. Bagi Sadat, itu bukan iman, tapi ketaatan buta kepada manusia. Kritik ini membuatnya menjadi target. Musuh dari luar negeri ingin jatuh, musuh dari dalam negeri ingin dia mati. Namun ada satu hal lain yang membuat Sadat semakin kontroversial, yaitu ramalannya tentang Iran. Tahun 1979, revolusi Iran melahirkan sebuah kekuatan baru di kawasan. Banyak pemimpin Arab melihatnya dengan harapan, tapi tidak Sadat. Dia langsung menyebut Iran sebagai ancaman besar yang akan mengguncang Timur Tengah. Semua orang Arab bersorak menyambut revolusi Iran. Sadat justru berkata, "Hati-hati, badai besar sedang lahir di timur." Apa yang dia maksud dan bagaimana ramalan itu terbukti hari ini? Kisah itu ada di bagian 2. Bagian 2, Sadat versus Iran, rahasia gelap, Ikhwan, dan badai dari timur. Bagi sebagian dunia Arab, ini adalah kabar gembira. Sebuah revolusi Islam melawan tirani, melawan Barat, dan melawan Israel. Namun ada satu orang yang justru tidak bersorak, Presiden Mesir Anwar Sadat. Dia tidak melihat kemenangan, dia melihat ancaman. Dia berkata, badai besar sedang lahir di timur. Tahun 1979 Sadat melihat lebih jauh dibanding pemimpin Arab lainnya. Bagi banyak orang, Khomeini adalah pahlawan. Tapi bagi Sadat, revolusi Iran hanyalah awal dari proyek ekspansi baru yang akan mengguncang Timur Tengah. Sadat berkata dengan gamblang, Iran tidak akan berhenti di dalam negeri. Ideologi revolusi mereka akan menyeberang ke Irak, Suriah, Lebanon, bahkan Teluk. Sadat seperti bisa membaca peta masa depan. 4 dekade kemudian, semua ramalan itu terbukti. Ada milisi Syiah di Irak, ada Hizbullah di Lebanon, ada intervensi Iran di Suriah, dan pemberontakan di Yaman. Apa yang bagi banyak orang Arab adalah harapan, bagi Sadat adalah ancaman nyata. Di saat rakyat Iran berteriak maut bagi Israel, Sadat membongkar sesuatu yang mengejutkan. Dia mengatakan, sepertiga kebutuhan pangan Iran resmi dibeli dari Israel. Bukan hanya itu, ada juga kesepakatan senjata antara kedua negara. Terjadi diam-diam, jauh dari mata publik. Inilah dunia politik Timur Tengah. Di depan panggung permusuhan sengit, di belakang panggung cium tangan, senyum, dan kontrak dagang. Sadat berani mengucapkan hal ini ketika hampir tidak ada pemimpin lain yang berani membongkarnya. Bagi Sadat, ini bukan konspirasi tapi kenyataan. Dia menyebut hubungan Iran dan Israel sebagai sandiwara politik. Pernyataan yang membuatnya semakin dibenci, karena dia menelanjangi kepura-puraan yang banyak orang enggan akui. Jika Iran adalah ancaman dari luar, maka Ikhwanul Muslimin adalah ancaman dari dalam negeri. Sadat menilai mereka sebagai kelompok yang berbahaya bukan karena agama, tapi karena sistem ketaatan buta. Dia mengkritik keras doktrin sama'an wa ta'atan, patuh mutlak pada Amir Jamaah di semua keadaan. Menurut Sadat, satu-satunya yang berhak ditaati tanpa syarat hanyalah Tuhan, tapi Ikhwan menggantinya dengan ketaatan mutlak kepada pemimpin mereka sendiri. Bagi Sadat itu bukanlah iman, melainkan perbudakan. Ikhwan juga menolak semua mazhab fikih dan tafsir yang ada, hanya merujuk pada penafsiran pemimpin mereka. Sadat menyebut ini sebagai bentuk pencucian otak yang berbahaya. Dengan kata lain, Sadat berhadapan dengan dua kekuatan besar. Iran di luar negeri yang siap mengekspor revolusinya, Ikhwan di dalam negeri yang menanamkan fanatisme pada generasi muda Mesir.
Musuh di mana-mana. Keberanian Sadat membuatnya kian terisolasi. Musuhnya bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam. Hafiz al-Assad di Suriah pernah berencana menjatuhkannya, bahkan ada skenario sabotase pesawat. Iran membencinya karena dia menolak euforia revolusi. Ikhwanul Muslimin memusuhinya karena dia membongkar doktrin mereka. Sadat sadar dirinya seperti berjalan di medan ranjau, namun dia tidak mundur. Sadat tahu kata-katanya berbahaya. Dia tahu setiap kalimatnya bisa berarti hukuman mati, tapi dia tetap berbicara. Bahkan dia tahu, seakan dia tahu waktunya di dunia tidak akan lama lagi. Meski menghadapi Iran dan Ikhwan, Sadat paling sering diserang karena sikapnya terhadap Palestina. Banyak yang menuduhnya menjual Palestina karena perjanjian damai Camp David dengan Israel. Namun Sadat membantah, baginya dia tidak menjual apapun. Dia hanya memilih jalan realistis, menyelamatkan Mesir dari perang yang tak berkesudahan, sambil tetap membuka pintu bagi Palestina untuk meraih kemerdekaan. Sadat tahu musuh Palestina bukan hanya Israel, tapi seluruh kekuatan Barat di belakangnya. Dia sadar slogan-slogan kosong hanya akan menghancurkan bangsanya. Karena itulah dia memilih realisme, meski harus dibayar dengan darahnya sendiri. Dan inilah yang akan kita bahas di bagian 3. Kisah Palestina, pilihan pahit Sadat, dan tragedi berdarah di hari kemenangan. Kamera menyorot wajah-wajah tegang pasukan Mesir saat parade militer 6 Oktober 1981. Musik patriotik berkumandang. Presiden Sadat duduk di tribun kehormatan, mengenakan seragam kebesarannya. Dia tersenyum melambaikan tangan. Lalu sebuah truk berhenti, beberapa tentara melompat keluar. Granat dilempar, senapan otomatis dimuntahkan, asap, teriakan, kepanikan. Sadat tumbang, darah membasahi seragamnya. Presiden yang mengembalikan tanah Mesir dari tangan Israel dibunuh di depan rakyatnya sendiri. Mengapa? Jawabannya ada pada satu kata: Palestina. Sejak 1948, Palestina menjadi luka terbuka bagi bangsa Arab. Setiap presiden, setiap raja, setiap pemimpin menggunakan isu ini untuk membangun citra kepahlawanan mereka. Namun Sadat berbeda. Dia tidak menjadikan Palestina panggung retorika. Dia melihat kenyataan pahit, bahwa perang demi perang tidak membawa hasil selain kehancuran bagi bangsa Arab. Banyak yang menuduhnya menjual Palestina karena menandatangani perjanjian damai Camp David dengan Israel pada 1978. Tapi Sadat punya logika berbeda. Baginya perdamaian bukan berarti mengkhianati Palestina. Justru dengan begitu dia membuka pintu diplomasi Palestina, agar Palestina bisa memperoleh sesuatu yang nyata, negara berdaulat di tanah mereka sendiri. Sadat pernah berkata, "Aku tidak siap menghancurkan bangsaku demi slogan kosong seperti melempar Israel ke laut. Aku tidak akan mengulang tragedi yang menghancurkan pasukan kita. Aku memilih menyelamatkan Mesir." Baginya realitas lebih penting daripada ilusi. Dia tahu Israel bukan sekedar negara kecil, melainkan benteng yang disokong Amerika dan Barat. Memerangi Israel berarti memerangi kekuatan global yang jauh lebih besar. Inilah keberanian Sadat. Dia berani menerima kenyataan pahit, bahkan jika itu membuatnya dijuluki pengkhianat. Bagi sebagian orang, dia pengkhianat. Bagi sebagian yang lain, dia penyelamat. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak pernah berbohong kepada rakyatnya. Perjanjian Camp David tahun 1978 adalah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya negara Arab terbesar berdamai dengan Israel. Hasilnya, Mesir mendapatkan kembali seluruh Sinai yang diduduki sejak 1967. Israel mendapatkan pengakuan resmi dari Mesir. Palestina dijanjikan hak untuk menentukan nasib sendiri, tapi janji itu tidak pernah terwujud sepenuhnya.
Mesir bersorak karena tanahnya kembali, tapi dunia Arab marah. Mengapa Sadat menjual perjuangan Palestina? Dari hari itulah Sadat menjadi sasaran kebencian dari timur hingga barat. Musuh pun semakin dekat. Suriah memutuskan hubungan dengan Mesir. Iran mengecam Sadat, menyebutnya pengkhianat Islam. Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO menganggapnya perusak solidaritas Arab. Ikhwanul Muslimin di Mesir melihatnya sebagai musuh agama. Sadat tahu dia dikelilingi musuh, tapi dia tetap berkata, "Lebih baik aku mati dengan kepalaku tegak daripada hidup berbohong kepada bangsaku." Kalimat itu ternyata bukan sekadar retorika. Tanggal 6 Oktober 1981 Mesir merayakan ulang tahun kemenangan Perang Oktober 1973. Hari penuh kebanggaan nasional. Sadat duduk di tribun kehormatan ditemani Wakil Presiden Husni Mubarak dan pejabat penting lainnya. Saat parade berlangsung, tiba-tiba sebuah truk berhenti di depan panggung. Beberapa tentara turun bersenjata lengkap. Mereka berlari ke arah tribun, menembakkan senjata otomatis. Granat meledak. Penonton berteriak histeris. Sadat yang berdiri memberi hormat pada pasukan terkena tembakan langsung. Dia roboh. Hari yang seharusnya menjadi pesta kemenangan Mesir berubah menjadi panggung kematian presidennya. Yang membunuhnya bukan agen asing, bukan tentara musuh, tapi orang-orang dari negerinya sendiri. Kelompok Islam radikal yang merasa Sadat telah mengkhianati Islam dengan perdamaian Camp David. Setelah kematiannya, dunia terpecah dalam menilai Sadat. Bagi banyak orang Arab, dia tetap pengkhianat Palestina. Bagi rakyat Mesir, dia adalah presiden yang mengembalikan Sinai tanpa harus kehilangan ratusan ribu nyawa lagi. Bagi dunia, dia adalah simbol keberanian untuk mengambil langkah yang tidak populer demi masa depan yang lebih realistis. Anwar Sadat terbunuh, tapi kata-katanya hidup. 4 dekade setelah kematiannya, ramalannya tentang Suriah, Iran, dan Palestina masih terbukti satu demi satu. Sejarah sering mencatat pahlawan sebagai orang yang selalu menang, tapi Sadat membuktikan sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang, pahlawan adalah orang yang berani kalah di mata orang banyak demi menyelamatkan bangsanya. Dia mati ditembak di tribun kehormatan, tapi suaranya tetap hidup, bergema di Timur Tengah hingga hari ini. Apakah dunia Arab kehilangan satu-satunya pemimpin yang berani berkata jujur? Atau apakah kita baru mulai memahami ramalan Anwar Sadat hari ini? Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.